Oke, langsung aja kita mulai ya. Listening aja kan sambil kerja soalnya. Kemarin kita sampai bab 2 ya. Bab 2 selesai konsonan. Belajar mengeja udah, sekarang kita mempelajari guratan dasar. Kita mempelajari tentang penulisan nih, penulisan Hanzi. Hanzi itu kan karakter bahasa Mandarin ya. Yang ini contohnya. Oke. Jadi di bab 3 ini yang dipelajari itu yang dasarnya. Dasar penulisannya. Jadi yang sederhananya ya. Oke, di sini ada guratan-guratannya ya. Jadi Hanzi, ini Hanzi Yong namanya. Yong kalau nggak salah. Bukan Yong. Ih, lupa lagi. Aku lupa ini namanya apa. Tapi aku tahu artinya. Keabadian gitu. Nah, dia terdiri dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 8 guratan dasar. Yang paling basicnya. Jadi yang pertama itu ada heng. Baca dari sini muternya ya. Oh, dari sini deh. Dari 1. Dari sini ke sini ya. Pertama ada tian. Ada pie. Ada na. Ini shu. Ada go. Ada wan. Ada ti. Sama heng. Kita pelajari satu-satu. Meskipun di sini tertera cuma 8, tapi di sini ada sekitar 16 yang aku paparkan ya. Langsung masuk ke yang pertama. Di sini ada guratan garis lurus horizontal, guratan horizontal. Bentar, kedengaran? Oh ya, ada ya suaranya. Oke. Jadi ini namanya guratan horizontal. Jadi garisnya lurus aja gitu. Contohnya dalam kata ini. Nih, dalam Hanzi ini. Dia yang lurusnya namanya. Habis itu untuk penulisannya dari kiri ke kanan ya. Nah, habis itu ada shu. Shu itu penulisan tapi dari atas ke bawah gitu. Kalau yang tadi itu kan dari bawah ke atas, dari samping kiri ke kanan nih. Penulisannya kayak gini. Kayak gitu. Jadi dia mulai jelek tulisannya. Kayak gini, ngarahnya ke arah kanan. Selanjutnya ada shu. Shu itu penulisannya dari atas ke bawah ya. Harus sesuai penulisannya. Jangan dari bawah ke atas. Ini, anggap aja ini lurus ya. Ini malah bagus deh. Tuh. Dia turun ke bawah. Shu. Selanjutnya ada pie. Pie itu goresan dari atas turun belok ke kiri bawah nih. Ingat ya penulisannya dari atas turun belok. Turun ke kiri. Jangan nulisnya kayak gini. Itu salah. Dia harus sesuai aturan. Habis itu ada na. Kalau na kebalikannya pie. Nah, itu dari atas ke kanan beloknya. Kalau ini tuh tadi kan ke kiri, kalau dia ke kanan. Tulisannya kayak gini. Nih. Ya, kayak gitu. Habis itu ada tian. Tian itu dari penulisannya dari atas ke bawah ya. Terus dia sebenarnya kayak koma kecil doang, set gitu. Jadi penulisannya dari atas ke bawah. Udah datang, Kak. Terus kecil. Contohnya di sini. Oh iya, masing-masing guratan tadi udah ada contohnya ya, yang dilingkarin itu bentuk contoh dalam kalimatnya. Habis itu ada tian. Tian itu arahnya lihat ya, lengkungannya beda. Dia lengkungannya dari
kayak gini nih. Set gitu. Beda sama bentuk yang ini. Terus lagian kalau misalnya huruf tien itu kecil doang, secuil doang. Kalau pie atau pie aja deh. Pie atau na itu lebih panjang gitu. Habis itu yang terakhir ada ti. Kalau yang ti itu mirip sama pie. Bedanya kalau pie itu nulisnya harus dari atas ke bawah ya. Perhatikan. Kalau ti dia dari bawah ke atas gitu. Terus dia cenderung biasanya kecil sih garisnya, nggak panjang-panjang banget. Ulang lagi ya, aku review lagi. Oke, aku review lagi. Yang pertama ada heng. Ini namanya guratan heng. Contoh penulisannya dari kiri ke kanan ya, lurus, horizontal. Kayak gini. Nah, contohnya dalam kata ini nih. Jadi kalau misalnya kata ini nggak tiba-tiba dia tuh muncul, dia tersusun dari beberapa guratan gitu loh. Ini, habis itu baru dia ditulis set. Maksudnya jelek set. Sebenarnya aku bisa ada Lause, ini. Apa? maaf Lause. Kenapa nggak tampil di aku ya? Lagi present screen nggak, Kak? Enggak. Dari tadi aku ngoceh. Emang capek. Iya, baru join tadi aku. Mana Kak Agung diem. Agung Tongshe juga nggak ngomong lagi. Sistem nih Kayaknya kali kan nggak dia nyimak kerja. deh. Iya. Aku harus menjelaskan dari Ya, awal ya. Bentar. Aku mencoba. Tunggu aku berapa detik bisa ya? Bentar. Tunggu. iya. Sambil dilihat-lihat dulu itunya. Um, Oh. Siapa ini yang datang? Hide. Canva. Tunggu 5 menit kan bisa nggak? Aku mau login ke ini, ke sesuatu biar enak jelasinnya. Wait ya. Bisa. Oke. Oh iya. Sudah. Wait. Bentar ya, kelasnya terjeda. 9 gmail.com. Oke. Wait. Oh, nggak bisa ya? 老师，我线到了，错了。Mau bilang apa tuh? Mau bilang apa?
Nggak bisa. Sorry. Nggak bisa, Kak. Tadinya mau aku sambungkan ke ini, ke tab gitu loh. Cuma nggak bisa. Lanjut aja ya. Penjelasan ulang ya. Penjelasan ulang mempelajari guratan dasar. Nah, di sini itu ada guratan dasar, ada 8 guratan dasar. Tapi nanti yang kita pelajari ada 16-an ya. Oke, ada 16-an guratan dasar. Nih, ada ini aku baca random aja ya. Ada heng, ada tian, ada pie, ada ti, ada wan, ada na, ada ko, ada shu. Oke, nah kita pelajari yang pertama dulu. Ini udah dicoret-coret tadi ya. Mungkin kalau ngeliat rekamannya agak lucu ya. Karena aku nggak presentasi, tapi ada muncul di layar. Oke, jadi yang pertama itu ada heng. Heng itu penulisannya dari kiri ke kanan. Lurus, horizontal, guratan horizontal. Ini gampang aja ya. Habis itu su, dia penulisannya dari atas ke bawah. Ini contohnya. Jadi Hanzi ini terdiri dari beberapa guratan gitu. Jadi dia nggak tiba-tiba muncul gitu. Jadi ini satu guratan, ini satu gitu. Satu-satu. Nah, selanjutnya di sini ada pie. Pie itu garisnya turun, beloknya ke kiri. Terus penulisannya harus dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas. Selanjutnya ada na. Nah, itu kebalikannya dari pie. Kalau nah itu beloknya ke kanan. Penulisannya sama aja dari atas ke bawah. Selanjutnya ada tian. Tian itu sama juga dari atas ke bawah. Tapi dia cenderung kecil gitu loh. Dia cuma kayak gini nih. Kayak bentukannya tuh kecil. Nggak sepanjang na sama pie. Selanjutnya ada ti. Ti itu juga dia kecil ya. Tapi nggak sekecil tian. Maksudnya nggak, dia bisa panjang cuman nggak sepanjang pie gitu. Dan untuk penulisannya juga dia dari bawah ke atas. Berarti lawannya si ini. Nah, lawannya si pie. Kalau pie itu pie ini pie. Kalau na kayak gini ke atas. Tahu jadi ya wenti mah, wenti mah. Sampai sini ada pertanyaan? Meyo. Ayo aman ya. Oke. Berarti kita lanjut. Nah, di sini udah mulai kayak gabungan gitu loh. Jadi di sini ada Hangzhou. Ini udah satu nama ya. Penulisannya kayak gini, set gitu. Hang terus su. Kalau diperhatiin kayak hang terus su. Tapi dia eh, bukan hang sama su karena dia nyambung gitu loh. Emang udah bentukannya kayak gini. Kalau hang kan emang kayak gini, su emang kayak gini. Kalau misalnya ini nggak bisa disebut bilang apa tadi? Hang su. Nggak bisa. Dia udah satu nama sendiri. Nih, di sini. Contohnya di sini. Set. Dia tuh pakai Hangzhe ini. Selanjutnya ada Hengpie. Kadang kalau misalnya untuk namanya itu kita bisa masukin yang dasarnya ini loh. Hang itu kan lurus. Hang. Terus Pie itu kan belok ke kiri ya. Turun belok ke kiri. Ini. Pie. Tapi ini nyatu ya, harus nyatu. Dia kayak satu bentukan udah. Satu penulisan set gitu. Nggak dipotong, terus nggak berhenti langsung kayak gitu. Contohnya di dalam kata ini. Jadi nanti udah ada di ininya ya, di lingkaran merahnya setiap huruf itu. Terus yang ini ada hengkou, namanya emang kayak gitu, hengkou nih. Contohnya dalam kata nih, kou itu biasanya kayak cuma apa ya, kayak koma di ujung gitu kecil biasanya kayak gini. Hangkou bentukannya kayak gini set.
Kalau misalnya ini sih sebenarnya nggak perlu terlalu penjelasan gimana ya. Kadang kita ngelihat pun paham. Cuman tetap perlu ada penjelasan lah. Oke, selanjutnya kalau ini hengko, kalau yang ini hengzhego. Jadi kayak rasanya kayak gabungan gitu loh. Go itu kan tadi kayak koma kecil gitu ya, kayak pancing gitu loh. Ini di sini. Go. Kalau hengzhe-nya kan yang ini. Hengzhe, go. Kebalik. Tapi bisa juga sih. Go itu kadang dia ke sini bisa, terus kayak ke sini. Intinya dia yang kayak pancing itu loh. Gurat yang kecil gitu di ujung. Itu namanya go. Iya kayak gitu ya. Ini aman lah ya. Yang penting tahu tahu namanya. Hangzhe Go. Nah, selanjutnya yang ini kalau ditebak-tebak ya Hangzhe gitu kan. Hangzhe sesuai sama paling nggak tahu ininya ya. Kalau misalnya bentukannya kayak gini itu namanya wan. Jadi kayak lepukan kecil gitu loh. Nih. No. Nggak ada ininya ya. Dia lurus datar. Nih gini nih. Hangzhe wan. Jadi wan itu nggak ada kayak gininya nih, nggak ada kayak pancing kecilnya. Jadi datar. Kalau misalnya nanti ditambahin kayak pancing gitu, berubah nama. Jadinya Hangzhe Wan Kou gitu. Oke, tahu Jeliawan Tima sampai sini ada pertanyaan. Sekali lagi ini harus dihafal ya, kalau ini kayak nggak bisa dipahami yang kayak mau dipahami gimana pun ya emang paham gitu kan. Cuman ya paling nggak tahu aja, nggak hafal gitu. Karena ini harus dihafal. Tapi yang Oke, nggak usah. ya harus diingat tuh yang ini sih, yang kayak yang dasar yang ini gitu. Yang pentingnya. Karena ini yang utamanya gitu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Ada 3 slide penjelasan kayak gini. Oke, nah ini yang terakhir ya. Nah, terus di sini ada Hangzhe Ti, Hangzhe Ti. Nah, Ti itu yang ininya nih. Ti, Ti. Dia kebalikannya Pie tadi. Kalau Pie kan gini, kalau Ti naik. Set. Kadang bentukannya nggak harus sesuai yang kayak gini banget. Kadang cuman bentukannya kecil gitu. Yang penting urutannya aturan penulisannya dari atas ke bawah. Kayak gitu. Selanjutnya ada Shuti. Shuti. Nih. Ti-nya yang ini. Habis itu ada Shuje. Shuje. Ini beda ya sama, ini nggak bisa disebut su, heng, kayak gitu ya. Dia beda, ini udah satu huruf tersendiri, namanya Shuje gitu. Kalau yang ini tadi ingat nggak namanya apa? Yang ini. Ini heng, terus kira-kira apa? Hangzhe. Ya, hengje. Bagus. Kayak gitu. Habis itu, ini kita cepet ya bab ini. Habis itu ini Shuko. Ingat ko itu yang kayak lekukan kecil doang di ujung gitu. Shuko. Bisa ditebak ya. Shu itu penulisan turun dari atas ke bawah. Shu. Terus tinggal tambahin ko itu kayak pancingnya. Kayak kailnya itu loh. Shuko. Oke, selanjutnya wan masih ingat ya bentukannya dia yang bawahnya itu loh. Tadi kan hangzhe wan nih. Hangzhe wan di sini nih. Jadi wan itu kayak gini doang. Set, gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ini nih di sini peletakannya di sini. Ini angka 4 ya. Se dibaca 1 2 3 4. Oke, selanjutnya di sini ada Shuwan Kou. Beda sama kayak ini, bedanya ada
mata pancing di sini. Jadi kayak ada penambahan aja kok untuk namanya ya. Dan penulisannya juga beda pastinya. Kalau gini aja Suwan, kalau tambahin Suwan kok. Kayak gitu aja, gampang kan? Gampang, tapi nama yang harus diingat banyak banget. Iya. Wait. Ini kenapa nggak kehapus nih? Bentar. Oke, mau lihat-lihat lagi. Soalnya habis ini kita bahas soal sih. Habis itu langsung bab 4 ya. Kita 2 bab hari ini. Kita nggak satu pertemuan satu bab pasti gitu. Enggak ya. Senyamannya kalian, secepatnya kalian. Justru kalau misalnya kalian cepet nangkepnya gitu, nanti aku ada tambahan materi kok. Jadi kayak bonusan gitu loh. Bonusan materi tambahan gitu. Santai aja. Tenang. Masih ada stok. Ini ya, udah aman ya. Ini Hang Shu. Ini yang harus diapalin tuh yang ini. Ini dasarnya. Dasar yang basicnya. Ini sama ini sih sebenarnya ini nih. Hangzhou. Terus apa ya? Udahlah ini dulu aja. Tuh. Ini kalau yang ini udah bisa kayak disatu-satuin gitu. Kalau kita nggak tahu namanya ini apa, kewalahan. Kalau kita udah tahu ini Hang, berarti kayak berhubungan sama Hang apa. Walaupun kita salah ya, misalnya Hang, ini namanya apa gitu ya. Kayak udahlah nebak aja Hang Bie aja gitu. Hang Pie misalnya. Kan salah tapi nggak salah banget gitu lah, masih 50% gitu. Lanjut kita ke tebak guratan. Ini terdiri dari apa? Guratan apa namanya? Heng. Aduh, iya betul. Hang. Hang semua ini. Gampang ini Hang. Hang. Cuman penulisannya harusnya yang gini ya. Atas kecil, atas kecil, tengah lebih kecil, bawah besar gitu. Jangan ini sesat ya. Sesat. Soalnya pakai mouse nulisnya. Kayak gini lah. Kayak gini. Harus sesuai ya penulisan pendek-pendeknya juga. Habis itu di sebelahnya kira-kira kalau misalnya ada dua gabungan kayak gini, kalau misalnya ada kayak gini atau kayak gini pastiin, kecuali ini ya, enggak. Nulisnya dari sebelah kiri dulu ya, dari sini. Pastiin kalau misalnya ada penulisan kayak gini, tulisnya tuh dari kiri dulu, sebelah kirinya. Kecuali ada yang kayak bertingkat gini, pastiin tulis dari atas. Oke, kayak gitu. Kalau misalnya ini kira-kira apa nih namanya? Perlu dibuka nggak slide sebelumnya? Boleh, Lause. Nih, apa tadi kira-kira terdiri dari apa? Pie sama na. Betul banget. Lanjut. Nih. Itu satunya Heng. Satunya tadi Shu. Ya. Pencet kah? Nggak tahu. Iya. Siapa yang telepon? Kak Patar. Mungkin karena tadi aku telepon kali ya. Buat aku balas sebentar ya. Iya, Kak. Pakai WA admin nggak tuh? Admin bukan sih? Iya kan admin kan? Iya. Udah nggak apa-apa. Tadinya admin itu mau dipegang sama admin kan, tapi adminnya nggak bisa gitu. Jadi ya udah aku aja gitu. Jadi mengganda. Job desk-nya lengkap ya. Ya ini. Oke, lanjut. Udah langsung. Itu Ya ada ini apa nih? Heng Betul sama Shu. Kalau yang ini? Itu ada Heng Shu. Penulisan dari aku tulis ya, kira-kira apa? Nih penulisannya kayak gini. Satu. Habis itu ini apa? Shu. Terus ini Itu apa ya?
Aku scroll dulu dari materinya. Oh, Itu kakak buka materi sendiri kah? iya, Oh ya udah, berarti aku nggak perlu biar maju mundur ya. iya, Oke. iya biar aman aja. Terus sebentar. Itu Hongzhe bukan? Ya betul. Terus ini Itu Hong lagi. nadanya 2 ya. Ah, Oke, terus ditutup sama Hong, lagi. Hong, Ya, Hong. oke, walaupun nggak rapi, tapi paham ya. Paham. Oke, bagus bagus. Ini bener-bener private kita. Asik. Nggak yang berdua itu listening doang kayaknya. Lanjut yang ini. Ini kayak gini. Ini dulu apa? Itu Shu. Habis itu iya kayak gini. Hongzhe. Ya, terus ini. Ini apa? Hong. Hong. Hang. Hong. Oke, kalau ini penulisannya kayak gini dulu. Ini apa nih? Shu. Terus ini kita belum pelajarin aturan penulisan ya, jangan terlalu dipikirin dulu. Nanti ada. Oke. Itu Ini apa? Hong Pie. Betul. Pie. Selanjutnya gini. Itu Dari atas ke bawah ya. Tapi gini nih. Kayak gitu. T. T. Enggak, kalau T itu kayak gini, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Yang itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Aku nggak kasih arahnya. Aku emang nggak kasih arahnya sih. Bentar, aku cari yang mirip-mirip deh. Oh ya. Sebentar. Tien. Salah nggak baca kali. Mana ada pin? Tien. Tien itu dari atas ke bawah. Tapi dia beloknya ke kiri, ke kanan. Terus dia kayak kecil juga. Pie. Ya, pie. Pie itu ingat ya, dia nggak harus kayak panjang banget sesuai itu. Pokoknya yang penting, kan tadi kamu terkecoh ya sama ini Tien sama T kali. Karena karena apa? Ini kecil ya. Ini kan termasuknya kecil kan? Nggak kalau yang asli ini, nggak panjang gitu. Oke, betul. Ini selanjutnya ini. Apa tuh? Itu. Gini pola gambarnya. Nah. Ya, betul. Lanjut yang ini. Yang ini kayak gini. Apa ya? Itu lurus terus belok dikit. Enggak lurus ini. Belok. Pie lagi ya? Pie. Terus wah. Habis itu oke. Oh ya, ini pun tadi. Lanjutin. Go, Hangzhou go. Hangzhou go. Go. Maaf salah. Go. Huruf G dibaca apa? Ko, iya. Ko. Aman tenggorokannya. Itu sendat-sendat gitu. Oke. Ini juga tadi salah. Halo apa?
Ini Kenapa? suaranya lancar gak? Enggak, maksud aku tersendat-sendat tadi kayak Oh, pas kamu nyebutin hurufnya itu loh, kayak antara yakin dan tidak yakin. iya. Terus tadi kenapa Lasa? Tadi ini salah, bukan su, ada gelombang kecilnya. Oh, Aku pun nggak ini tadi nggak ngeh. Jadi ada apa itu. namanya? Eh, ada shu, ko, Hmm, ko. iya ya. O-nya dibaca gak sih, Lause? Ko. Oh, heeh. Di huruf K Dibaca aja. ya. Terus nado satu. Ko. Oke. Mm-mm. Lanjut. Gitu. Tadi ini udah ya, Hang Joko ya. Terus ini, Heng. Heng. Hang. Heng. Nah ini Hang. Heng. Enggak, kalau kayak gitu Hang, jadinya kayak nada tiga. Iya. Hang, heeh. Duh. Hang, Hang. Heng. Enggak sampai Heng. Hang. Sekali lagi, Hang. Enggak ada gelombang yang, Heng. ya, jadi antara benar dan enggak, aku bingung jadinya. Hang, Hang, Heng. ya, Hang. Oke. Oke, ini udah terakhir. Ini nih, apa nih? Set. Aduh, miring. Ini set. Dari atas ke bawah. Hmm. Ingat ya belokannya kemana. Hmm. Kian. Terus gini kan. Terus, aduh, parah banget. Terus ini. Itu heng. Itu kan. Lupa nadanya. Heng. Oke, yang ini. Itu. Maaf. Gini nih. Itu dia Ah, melengkung ya. Kalau iya. melengkung berarti kie sama Yakin. satunya Enggak, aku cuman tanya loh. yakin Habis itu sama nah. salah. Terakhir yang terakhir Salah, dong. bukan nah. Iya, nah lagi dia. Eh, Kamu kie bingung sama ya, Sa? nah. Kamu bingung kan? Yang ini bisa besar, yang ini bisa kecil. Kamu bingung di situ kan? Nih. Yes. Iya. Tapi itu kie sama nah. Enggak, Laos. yang Oh, ini pie. Aduh. oh, ternyata Ini itu tien. sama. Iya, ini Itu sama. tien. Iya. Perhatiin deh, dia kayak kelihatan lengkungannya dari atas ke bawah, belok kiri, terus kayak kecil gitu. Kalau misalnya, nah itu kayak gini loh, belokannya beda gitu loh. Nih, dia tuh kayak ngembang gitu. Kalau ini kayak ngecil, Oh, ngeramping. Iya, cembung. iya cembung. Oh gitu. Iya, seperti itu. Dibiasakan aja mungkin lah. Finally you realize it, Bang Ea. Iya, finally. Aduh. Unik juga ya. Mending Nggak unik. ada yang baku harus seperti itu gitu bentuknya. Satu bentuk bisa Unik bermacam-macam apa tapi benda? agak mirip. Unik apa benda mau bingungin. Tapi seru tahu. Jadi Aku sebenarnya bahasa ini terlalu rinci, tahu nggak sih? Terlalu detail. Setiap nih ya, misalnya kata bantu bilangan, kita ngobrol santai aja ya, nggak ada yang lain. iya. Kata bantu bilangan itu tuh kayak kalau di Indonesia kan satu buah buku, terus satu buah kasur, satu buah pintu itu aman aja kan. Kalau misalnya dalam bahasa Iya. Mandarin itu nggak bisa, harus apa namanya, sesuai ini loh.
kata satuannya gitu loh. Kayak kalau buku kan pen, jadi kayak san pen shu gitu. San pen shu, pen ini nih kata bantunya gitu. Nanti kalau misalnya ketemu hewan, kata bantunya je gitu. Terlalu detail gitu. Kalau kita kan enak apapun bendanya kita pakai buah gitu. Oh, dia berdasarkan ini makhluk hidup atau benda mati gitu. Dia Wow. dikelompokkan. Tergantung lagi. Ada juga yang enggak kayak ini hewan terus kayak kalau misalnya kakinya 6 misalnya. Kalau misalnya Oh, kakinya kakinya. 6 dia golongannya ini. Nanti kalau misalnya dia kepalanya agak apa panjang sebelah misalnya, dia namanya ini gitu. Jadi kayak emang setiap itu beda-beda gitu loh. Oh, iya sih. Iya, tapi ada sih sebenarnya yang kayak bahasa Indonesia yang buah gitu. Kayak dia pakainya ke ini. Ini umum banget, tapi kalau kalau kita kebiasaan ngomong ini tuh agak gimana ya, aneh gitu loh. Kalau misalnya kita pakai ini karena emang setiap benda udah punya satuannya gitu loh. Kalau kita pakai ini justru malah agak aneh gitu loh, agak gimana gitu. Tetap kayak Oh, iya. bakal dikoreksi gitu loh, walaupun kita nggak salah. Orang Ya, dia Cinanya dia tetap benar, heeh. udah kebiasa kalau orang Cina mah. Ya, jadi kayak misalnya mau bilang san pensu gitu kan, san 3 ya, 3 buku, Hmm. buku. Heeh. Sayang banget ini nggak bisa di ini ya. Wait, su gitu kan. Maaf ini sedikit jelek. San pensu gitu. Nah, oh kenapa aku nggak pakai ini aja ya? Aku pakai ketik aja ya, sekalian kamu latihan baca. Iya, boleh. Wait. Tapi nggak ada nadanya. Gak San. apa-apa lah. Gas aja, gas. Tapi seingat aku ini nih. Ini San, nada 1, pen, nada 3, pen, nada 1. 3. san, pencu. Salah. Nih kayak gini. Bentar ini. Kita geser dulu. Pinjam tempatnya bentar. Nah, pen gitu. San itu 3 ya. San, pen, shu itu buku. Pen, Coba dibaca. shu. Dibaca silakan. Tiga bu. San, pen, shu. Ya, bisa juga sebenarnya pakai ge. Ge itu yang umum tadi loh. Ge. Ke, Uh, ke, san, ke, shu. shu. Tapi nanti kayaknya bakal dikoreksi gitu loh. Nanti bakal Coba kayak 100 gitu nilainya. enggak, maksudnya kayak kalau nilai sih nggak tahu ya, nggak juga salah sih sebenarnya. Cuman pas kalau ngomong gitu loh. Kan nggak enak ya kalau kita ngomong tiba-tiba dikoreksi gitu. Grammarmu Iya. salah gitu kayak. Iya. Kesel. Maksudnya kan nggak. Karena kan lagi kita fokus ke ceritanya, tiba-tiba dikoreksi grammarnya gitu kan. Nah, ya jadi kayak pakainya pen gitu. Dia nanti kita nggak pelajarin sih di sini karena ini kan masih basic gitu ya. Kebayang kalau kelas basic udah mempelajari banyak. Jadi Dikit-dikit nanti aja. ada. Yang penting kalau misalnya mau pakai apapun, ini cari amannya ke ini nggak salah, boleh pakai ini. Paling dikoreksi dikit nggak apa-apa lah. Tapi ini aman. Ini artinya buah gitu kalau dalam Indonesia. 3 buah kursi, 6 buah kucing gitu misalnya. Lebih ke ekor sih ya. 6 ekor kucing gitu kan. Tapi ge itu kayak buahnya gitu. Semua kata bisa pakai ge. Dia kata bantu cari aman. Oke. Kita udah ya. Gak ada juga yang perlu diperjelas di sini. Wah. Gak ada Raka, gak ada yang nanya. Gak ada. Siapa lagi? Siapa sih yang tukang nanya biasanya? Si Hakim. Fahmi juga. Pak Hakim nggak tahu, dia 2 menit nggak ketemu, aku udah lupakan dia kayaknya. Nanti dia shock banget kapan. Katanya sih sibuk puas sih katanya. Iya, tapi kakak juga kan? Iya, cuman aku nyantai aja sih, nggak terlalu gimana banget. Iya, nanti juga naik kelas ya. Iya. Parah banget ini. Nah, oke, tadi kita udah ke guratan.
Maka kita ke urutan Hanzi-nya. Jadi kayak misalnya ini kita udah tahu ya namanya kan ini hang gitu misalnya. Kita terus bingung nih, ini nulisnya dari bawah apa dari tengah dulu apa dari atas gitu kan kita nggak tahu ya. Nah di sini ada aturan lagi-lagi dasar ya sederhana. Jadi ada 8 yang umum. Oke, yang pertama dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan langsung ke materi. Ini aku baca nggak? Perlu aku bacain nggak? Nggak apa-apa, Lausa dibacain aja. Bacain ya. Oke, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, horizontal sebelum vertikal, goresan menurun kiri, pie sebelum goresan menurun kanan. Nah, habis itu goresan tengah sebelum sisi untuk yang simetris. Habis itu goresan luar sebelum dalam, penutup terakhir dan titik terakhir. Oke, kita langsung mulai ke penjelasan yang pertama dari kiri ke kanan. Ketika ada dua atau komponen lebih di dalam sebuah karakter yang disusun secara horizontal, tulisan komponen yang paling kiri terlebih dahulu, kemudian komponen yang sebelah kanannya. Jadi kayak yang aku bilang tadi tuh loh, yang kamu masih ingat nggak sama yang ini? Yang tadi kita nulis ini. Oh iya, dari kiri dulu nulisnya. Dia kalau misalnya kayak ada dua benda gitu loh. Kecuali kalau misalnya gini doang. Kalau kayak gini doang kita kan mungkin kayak bingung gitu kan. Ini atas dulu apa bawah dulu apa gimana gitu kan. Kalau ini kayak lebih luasnya aja loh. Enggak maksudnya pembahasannya penulisan ininya dulu apa ininya dulu gitu. Iya, oke. Gitu, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi ini tahu nggak Hanza apa? Nggak tahu Lausa. Ini nih kamu. Oh, Penulisannya dari sini dulu. Udah. Penulisannya dari sebelah kirinya dulu, baru kanannya. Mau dibedah nggak? Ini apa nih? Huruf apa nih? Goresan apa? Tahu nggak? tadi bentar. Ya sekalian. Kita Kayaknya sambil pelan-pelan juga ya. pasti bukan pie. Justru yang pasti adalah yang benar. Bentar. Oh, berarti itu pie. Iya. Iya nggak Lausa? Pie. Iya. Pie. Habis itu kamu ini kan udah ada tata caranya ya. Kayak habis itu ini, habis itu ini. Tolong sebutin sampai akhir. Habis pie, show. Terus habis show, kie. Habis itu Habis itu hang ko yang mana? Ya hangko. Habis itu habis itu sebentar, aku sedang melakukan percobaan. jeda dulu. Bentar. Kenapa gitu ya? Dua kedengaran ya tapi tadi. Suara aku kedengeran tadi di sini. Berarti ya bentar. Aku gema banget. Halo? Enggak gema ya sekarang?
Nggak terlalu. Masih, Wait. tapi agak terlalu sih. Mau ngasih video ya loh. Kalau sekarang Lu mah sama. mendingan jadi 2 kali gitu gemanya. Sekarang Bagus. sekarang gimana? Aman lah, nggak gema. Benar. Bener. Suaraku juga nggak masuk lagi ke sini. Oke, aman berarti gini ya. Iya. Coba aku ganti share screen. Ah, ini kelihatan? Kelihatan? Oke, aku memakai yang lain biar enak. Ini? Oke, kelihatan? Oke, bagus lah ya. Wait. Kelas percobaan jahat banget. Nggak gitu ya teman-teman ya. Em, aku tuh biar enak gitu loh jelasinnya. Oke, wah mantep. Oke, udah ulang lagi Kak. Tes Habis dulu, tes. itu. Halo? Tes. Oke. Tadi sampai nomor 4. Yang 4 sini ya. Iya. Kalau gini nyaretnya enak. Aku udah pakai pensil soalnya. Oke, lanjut. Nomor 4 itu hengko. Iya. Iya, Hangko. Lanjut. Ya. 5. Nomor 5. Syuko. Iya. Betul. 6. Apa nih? Pie. Ya, kamu udah nggak terkesan, udah pinter ya. Ini kayak Tian loh, atau Pi gitu. Iya, Iya, tapi benar ini Pie. baru awal. Lalu kalau dikasih banyak juga bingung lagi. Enggak, udah keren. Terus yang kanan Maaf. ada. Kayak yang ini. Nah, yang kanan itu dia Tian. Ya, Tian. Tian kan apa? N sih kalau N. Tian. Tian. Jian. Oh, pengucapannya Ian dibaca Yen. Tian. 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 Eh, Tian. Gitu. nih. Dian nggak tuh Dian. Mana tadi nih? Nadanya 3. Tien. Tian. Dibacanya Tien. Oke. Tian. Oke. Lanjut. Mana tadi ya? Nih. Habis itu udah selesai ya. Oke. Nah, selanjutnya dari atas ke bawah. Yang angka berapa tadi? Masih ingat lah ya. Hong. Angkanya angka berapa? Angka 3.
Tapi kalau misalnya aku kayak belajar sambil ketawain gitu, kamu nggak merasa minder gitu kan? Bercanda aja. Tahu kan bercanda Enggak. kan? Iya Nah, dong. aku takut, ya takutnya mas kamu marah gitu. Soalnya aku tuh kemarin live kan di TikTok, terus kayak aku tuh pas ada orang baca kayak ketawa gitu loh. Karena antara aku baca apa namanya, antara aku baca komenan live sama sama dia itu kayak jago gitu loh. Jadi aku kayak wah keren gitu. Jadi sambil senyum gitu. Terus kayak ada yang nggak suka gitu loh kali. Jadi agak sedikit trauma. Oh, itu Iya. yang live Ini siapa? Nggak usah. kalau masuk ke dunia konten kreator itu harus siap duluan ya, maksudnya kayak kritik dan itu banyak yang dukung sih. Ya udah santai aja sih San gitu, kayak kayak santai aja, terus aku ya udah lanjutin aja. Yang Langsung punya TikTok juga suka live. Iya, aku pengen live gitu, tapi di jam jam 9 sampai 11 gitu. Kamu sekolah kali? Ih, nggak sekolah kerja. Oh, kamu nggak kuliah? Aku kerja sambil kuliah. Oh, malah lebih ini ya, lebih double ya bebannya. Kamu kerja apa, Iya. Tiara? Malah giliran kayak gini aja. Iya, Sama. rahasia. Ayo lanjut Rahasia. dong. Nanti aku follow TikToknya deh. Kayaknya aku belum follow TikTok. Boleh, boleh. Nanti lah ya. Oke, kita bahas ini selanjutnya kalau misalnya ada kayak horizontal sama vertikal nyatu, nyatu nih. Kan ada gini-gini ada nih. Ini kan horizontal ya, ini vertikal. Iya, horizontal, Nah, vertikal. maka tulis yang horizontalnya dulu, yang ininya dulu, baru vertikal. Oke. Ya, Berarti ini aja sih dari untuk kiri ke kanan di. enggak, ini bukan lagi kiri ke kanan lagi, ini beda. Ini udah aturan horizontal sebelum vertikal. Jadi kalau misalnya ada huruf horizontal, contohnya ini ada angka ini ya. Coba angka 10. 10 itu yang benar yang mana ya? Ini tebak. Atau mana yang benar? Yang satu apa yang dua? Yang dua. Betul, yang dua. Jadi ditulis yang ininya dulu ya. Yang nya dulu. Oke, habis itu malah nanya. Kocak. Nah, selanjutnya ini. Ini ada pie sama na nih. Dia kalau misalnya ada pie sama na, contoh doang ya ini. Yang ditulis yang ininya dulu ya, yang kirinya dulu. Yang pie-nya dulu, baru na. Oke nggak? Oke mah. Oke, oke, oke. Ming Tyler. Oke, hah? Ya, Oh, misal. oke mah gitu. Kalau oke juga Terus ini, oke. oke mah. Itu tuh kayak Oke. bahasa gaul gitu loh. Oke mah. Oke nggak? Itu kan cara kita kayak ya tahu-tahu tapi ini kan. Gitu kan. Cuma bisa dimengerti dan juga bisa. Oke mah. Oke, lanjut. Em, misal nih ada dua ya. Kira-kira penulisannya yang benar yang mana? Ada satu dan dua. Yang pertama, yang ke-8 ya. Atau, Yang betul yang pertama, Pak. betul, iya. Kayak gitu ya. Udah paham. Kalau aturan kayak gini diingat-ingat aja ya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya, goresan tengah sebelum sisi. Untuk simetris nih. Nih, kayak gini. Dia dulu setengahnya dulu. Baru kanan, kiri. Kanannya pie, kirinya tien. Tien, tien, tien.
Gitu. Oke, mingpai了吗？ 明白了。 Oke, good. Nah, selanjutnya itu kita mempelajari goresan luar sebelum dalam. Jadi ada beberapa goresan yang dia itu penulisannya kayak dia tuh mendobel gitu loh. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Ini yang ini nih. Termasuk luar apa dalam? Luar. Ya betul, ini luar ya. Nah, kalau yang dalam berarti yang ini kan? Iya. Betul. Jadi kalau misalnya ada tulisan kayak gini, bikin dulu kerangka luarnya. Bikin dulu kerangka luarnya, baru di dalamnya. Kebanyakan kayak gitu sih. Misalnya ada kayak gini nanti ya. Nih. Terus apa lagi ya? Gini juga biasanya ada nih. Nih. Aku nggak yakin sih. Sama yang yakin-yakin aja. Nih. Hmm. Bukan. Kun ngantuk gini. Oh iya aku ingat. Nih, set tutup. Nah, ini kun ngantuk ya. Nanti kalian kalau bilang aku udah ngantuk kun lah gitu. Kun lah itu kayak untuk menunjukkan sudah. Sudah. Bener. Iya, kun lah. Kun lah. Bener. Aku Jadi pastiin tulis yang luarnya dulu ya. Ini aman lah ya. Aku sering tuh Oke. ngomong aku ngantuk. Ntar pakai itu aja. Jangan kamu manusia tidur. Iya. Putri Tadi tidur. aja aku tidur. Parah. Terus bangun emang karena bangun apa karena telepon tadi? Karena telepon. Beneran? Parah sih. Aku nggak tahu kayak kayak Maaf kayak Lause. feeling aja. Nggak apa-apa. Cuman aku kayak feeling aja kayak aku telepon karena aku pikirnya lagi belajar gitu kan atau aktivitas gitu kan. Ternyata aku terlalu husnuzon ya. Capek Lause habis UAS tidur dulu dah. Iya. Tapi masih sambil kerja juga uas-uas gini. Apa cuti? Kalau Sabtu libur, emang libur. Oh. Yang UASnya kita tuh kalau UT Sabtu Minggu doang Lause. Hari biasa nggak ada UAS. Oh gitu. Malah. Tapi sekali uas berapa? Banyak. Empat matkul tadi. Terus Minggu Wow. juga ada lagi. Tapi cuman satu kalau Minggu. Pantesan si Nanti Hakim sangat bekerja keras. iya, Gitu loh. aku yang terlalu santai memang. Oh iya. Tapi males Lagi-lagi aku mikirinnya terlalu. juga adalah. Oke, kita lanjut ya. Terus di sini ada penutup terakhir. Jadi kalau misalnya kayak goresan luar tadi udah kebikin, ditutup baru ini terakhir. Jangan jangan nulis tuh gini, set gitu. Gini. Misal gini. Terus iyalah gini, terus set gitu. Atau ini gini dulu terus kayak tutup, terus kayak gini. Ini bikin teriak-teriak. Jangan gitu ya. Jadi harus sesuai aturan bikin dulu yang luarnya. Habis itu bikin dalamnya baru ditutup. Nih, sampai mah. Mimpai le. Aku pun aku pun ngomongnya jadi udah nggak pakai nada. Mingpai ma itu logat Indonesia. Itu aku kalau misalnya ngobrol sama orang sana ituin kayak diketawain parah banget. Ada satu orang kayak suka ngetawain aku kalau ngomong karena pakai logat Indo. Eh, Pantes Iya, karena strict banget nih Lause. iya, soalnya trauma. Ya diketawain gitu kayak wah. Padahal dia kan bisa ngomong Indo malah gosip nggak tuh? Karena aku nggak nyebut namanya. Dia bisa Indo. Tapi Indonya juga nggak terlalu bagus-bagus banget gitu.
Kan mungkin kan beda ya kalau misalnya Indonya nggak bagus banget kan masih bisa dipahami. Kalau misalnya uh, Mandarin kan beda nada gitu loh. Mungkin karena di situ juga Iya. kali ya. Ya Iya. udahlah, aku terima. Wait. Nah, seperti itu. Terus ini yang titik terakhir. Ih, lucu banget ini. Titik terakhir. Nih, ini aja sih, Tian. Jika sebuah karakter Tien yang terisolasi atau muncul tahu atau muncul di akhir, titik tersebut biasa ditulis sebagai garisan terakhir nih. Namanya juga titik terakhir ya, muncul di akhir ya. Aku kadang nggak relate sih sama ini. Ya emang namanya di titik terakhir ya, dia muncul di garisan terakhir gitu. Jahat banget ya. Iya nggak sih? Iya kan? Kayak jadi kayak Kayak apa maksud dasar udah pasti ditulis di akhir gitu. kayak aku suka menentang yang aneh-aneh kadang aku suka gimanain gitu. Oke, dia ini aman ya. Harus dipelajari kalau ini Aman. mah ya bukan yang hafalan sekarang harus latih. Oke, latihan. Parah ini mana sempet ya? Jam berapa sih? Jam berapa sekarang? Jam 9. Pas. 9.06. Oh, ini mau latihan 9.06. sekarang. Tadinya tulis semua contoh yang sudah diberikan dengan aturan yang benar dalam 10 menit. Ini tadinya mau bikin mereka tegang gitu loh, termasuk termasuk nih, termasuk Tiara Tongsue. Tapi yang datang malah private. Gimana ini Iya, mau bikin? waduh. Besok aja lah ya ini. Ayo cepet nanti kan Iya, kalian boleh. sama kayak ayo cepet 10 menit ini yang gagal. Oke kayak gitu. Aku eh, sibuk nggak? Aku lebihin jamnya dikit ya karena tadi aku sambil nganu ini juga aku jadi nggak enak. Ini aku Oh lebihin ya, sampai iya. sini doang ya sampai slide ini. Oke. Oke. Oke, jadi ini subjek aja sih. Ini subjek yang umum digunakan. Yang pertama ada wo. Coba Wo, yang ini. ta, Heeh, yang ini. ta, Mm-mm, yang ini. ta, Yang ini. ni, Yang ini. 我们 Yang ini. 你们 Yang ini. 他们 Yang ini. 他们 Oke. Wait. Kalau misalnya ini. Nih huruf anu ini. nih, ta, Nih. Ini huruf apa nih? Kita belum pelajarin ya. Ini satu-satu deh. Ini apa nih? Mirip sama apa nih? Pie pie, iya, sama um, sama apa? ini nih. Gini nih. Ini nggak ada ya. Ya, wait. Ini set. Hmm, Tuh. Apa ini kira-kira? Huruf ini nggak ada di kita sih nggak ada di pelajaran ini. Piena. Oh, pietien kalau nggak salah. itu dua jenis. Iya, dia digabung gitu. Kayak nggak kayaknya kita belum belajar deh, nggak ada. Skip aja ya. Lanjut yang ini. Hmm, ini apa? Karena kita pelajarin yang dasar banget tadi. Yang ini apa? Pie, Mm-mm. Kalau yang ini, heng, ya. Terus ini, oh, di sini ya. Apa nih? hmm, hengko, Hangzhou. Hangzhou. sama, Hangzhou kayaknya ini. hengcepo, Mm-mm. Habis itu, nih, shu, shu, yang ini. Ha, ini, gini. Set. hmm, shu, wan, ko, Ya,
Betul sekali. Oke, paling yang ini ini apa? Kecilin dong. Ini apa? Ah, lo lihat nggak? Nggak jadi. Ya ini apa? Itu, itu yang pie juga bukan? Iya, Pie. Apakah kamu sudah mulai bingung? Ini tuh sama tadi kayak nih. Nih juga pakai ini loh. Kok kamu tiba-tiba keraguan? Iya, Nih, oke. Mulai sekarang tidak ragu. nanti juga ragu Pie, lagi. Lanjut. shu, shu. Ya, su. Terus ini sama aja kayak yang tadi ya, nggak usah dibahas. Oke. Habis itu, nih, woman terakhir. Nah, ini. Pie, Habis ini udah ya. Yang ini. hang, hang. Hang. Betul, nadanya naik ya, hang. Lanjut yang ini. Tuh. Shu, shuko. Kau. Iya. Ko. Lanjut yang ini. Itu. Ki. Betul. Selanjutnya yang ini. Aku juga nggak tahu ini, cuman kayaknya kira-kira Piko. Karena kalau Suko itu nggak mungkin dia. Aku nggak tahu. Kali ini aku nggak tahu. Kira-kira menurut aku sih Suko sih. Menurut kamu apa? Bukan Ko. Piko malahan. Kayak Pie Pie. ya. Hmm, Aku mikirnya sih menurut itu. aku, Oke. Menurut kamu nah, apa? Tapi dia nah, ada ininya. Nako ya. Oh iya, kalau Pie kan gini. Iya ya. pie kok Ya gak betul betul. ada di dalam catatan. Betul yang Pie nah. yang kayak gini. Ya, nah tapi ada ininya nih. Apa namanya? Iniannya dikit. Nih. Jangan Nako. Kotak kecil ininya loh. Oh, ada pancingnya gitu. Iya, kayaknya ko. Mm-mm. Lanjut, yang ini. Hmm, maaf, Lause boleh ulang tadi Hmm, goresannya. Oh, itu. Itu pie. Nih. Hmm, berarti itu tien. Iya, Tien, betul banget. Masih ada lagi nih. Hah? Banyak ya. Cuman kata kami jenis hurufnya banyak. Belum ya. Womannya mau juga dibahas. Dan aku mau foto, mau bikin story alay. Oke, udah. Jadi, oke lanjut yang ini. Selesaiin yang ini ya berarti ya. Oke, udah ini terakhir nih. Takut otakku nggak mampu. Nanti termimpi-mimpi. Lanjut yang ini apa? Itu
Pie. Ini Cu. nadanya. Halo? Nggak ada suaranya. Halo, ada? Iya. Mm-mm. Cu. Iya, Cu lagi. terus kira-kira apa? Bisa nebak nggak? Cu. Cu lagi. Enggak. Oh, iya, betul. Sorry, aku nggak lihat. Aku lagi ngirim pesan di grup. Lanjut. Oh, iya. Tien. Ya, terus Terus. apa? Oh ya, bentar langsung. Aku lagi nyontek dulu. Oh, belum. Apa ya? Hong Cepo. Ya, betul. Kamu kayaknya murid terpintar ya di kelasnya. Udah nggak usah merendah gitu. Enggak, ya ampun. Aku aja tadi masih nyontek. Sarah, tadi katanya nggak nyontek. Tapi aku Oke, jadi kayak hafal gitu. yang Tien Hong sama Shu. Iya. Ya, berarti kamu harus belajar intensif ya. Kayak lebih enak kalau kamu kayak diperhatikan gitu lah. Paham nggak sih? Wih, Iya. Kalau rame-rame kan mungkin kayak nggak terlalu paham gitu loh. Maksudnya kayak nge-lag dulu gitu. Kalau ini kan aku perhatiannya fokus ke kamu satu. Emang enggak. oke udah ya. Sudahi galaumu. Oke. Ah, gimana nih caranya? Tapi kalau secara bisnis, aku Apa? diuntungkan sih kalau yang lainnya nggak datang terus. Nggak usah, Ujian nggak terus kalian. lah. Kalian Udah ujian kok terus. ujiannya minggu ini doang. Harusnya sih minggu depan udah pada bisa. Loh? Apa tadi nggak ada suaranya di Halo? aku? Ya, ada. Iya, minggu ini doang ujiannya Lause. Ya, kamu dapat privilege Iya. cuma minggu ini, sayang banget. Ya, terkali kalau aku ada rezeki lagi, private aja kali ya. Ya, biar nggak ketemu hakim dan teman-teman. Iya. Bentar. Cara ini dulu ini gimana nih? Stop.